Haleluya, puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Runtungan di hari ini, pagi ini. Tuhan yang mengasihi dan memberkati kita. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih banyak buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu, pengembalaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh menikmati kebesaran Tuhan dalam pengembalaan-Mu. Kami boleh merasakan cinta dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat hari yang Kau berikan bagi kami. Dan hari ini urapi hamba-Mu akan membagi berkat buat semua sahabat FB dalam acara Inspirasi Hidup. Dimanapun mereka berada dan kami semua boleh mendengarkan firman-Mu yang dikuatkan dalam kehidupan kami, diberkati dalam kehidupan kami. Memberikan semangat dalam kehidupan kami, motivasi dalam kehidupan kami untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Masa depan kami ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Sahabat FB, tentunya kita jumpa lagi hari ini dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya, tentunya Pendeta Runtungan. Saya akan melanjutkan khotbah saya yang kemarin dari pemahaman kitab Efesus. Kita berada pada Efesus pasal 1 ayat 8 dan seterusnya. Puji Tuhan. Dan khotbah saya tentunya hari ini diberikan judul masa depan kita di dalam Kristus. Haleluya. Masa depan kita di dalam Kristus. Puji Tuhan, saya membaca firman Tuhan Efesus pasal 1 ayat 8 sampai 10. Puji Tuhan. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan penggenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan tentunya hari ini sangat luar biasa untuk kita boleh pelajari bersama-sama. Di mana masa depan kita di dalam Kristus. Puji Tuhan. Nah, kalau kita boleh menikmati pembacaan ini, ayat 8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, kalau kita bicara soal hikmat, tentunya Anda pasti sudah tahu, sudah belajar Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tentunya kalau bicara soal hikmat itu selalu dalam ungkapan firman merujuk kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan yang merupakan sumber hikmat. Ya. Nah, hikmat ini tentunya diberikan kepada orang percaya, diberikan kepada saya, diberikan kepada saudara supaya kita belajar mengerti apa yang Tuhan rindukan dan Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Kata hikmat menggunakan kata Sophia di dalam kata Yunani, ya, menggunakan kata Sophia dalam kata Yunani yang mempunyai pengertian kebijaksanaan, cerdas, kecerdasan dalam berpikir, dalam bertindak dan mengambil keputusan. Jadi saya mau katakan kepada kita hari ini, orang-orang yang telah dilimpahkan dengan hikmat dan bijaksana itu luar biasa. Sebab kalau saya bicara hikmat berarti saya bicara tentang kebijaksanaan. Nah, kata hikmat sinonim dengan kata wisdom, ya, kebijaksanaan. Dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh yang Tuhan pakai dengan luar biasa dan memberikan hikmat, termasuk Raja Sulaiman mendapat hikmat dari Tuhan. Sangat luar biasa. Bahkan juga tokoh-tokoh yang lain Tuhan memberikan hikmat yang dari dia sendiri. Nah, jadi orang-orang percaya yang mendapat kasih karunia Tuhan diberikan hikmat. Dan pada ayat ini diberikan penegasan kepada kita yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat. Nah, luar biasa. Dalam segala hikmat. Nah, pada umumnya kalau kita pelajari hikmat ini dalam Perjanjian Baru, saya bilang tadi menggunakan kata Sophia. Nah, juga bersifat praktis, ya, sama seperti dalam Perjanjian Lama. Hikmat yang katakanlah menggunakan sesuatu yang sangat dahsyat dari pengertian ini, di mana mampu mengelola atau mengatur sesuatu.
diberikan hikmat. Nah, dalam Alkitab hanya orang-orang tertentu juga yang dipercayakan Tuhan untuk menikmati hikmat ini. Hikmat dan pengertian. Nah, orang kalau punya hikmat berarti ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada dia. Nah, Tuhan mengatakan pada begini, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kepada orang percaya, kepada saya dan saudara, ya, diberikan hikmat dan pengertian. Diberikan kepada kita kecerdasan untuk berpikir, diberikan kepada kita kecerdasan untuk menelaah, diberikan kepada kita kebijaksanaan untuk mengatur, diberikan kepada kita kepercayaan bagaimana kita mengelola sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, yang dipercayakan kepada kita ini sesuatu yang luar biasa, yang adalah firman Allah, memahami ketika kita tahu bahwa Roh Kudus semua mengilhami hal itu kepada kita dan memberikan kepada kita hikmat yang luar biasa yang pernah ada, yang tersimpan di masa lalu dan dinyatakan kepada kita sekarang, yang ada di dalam Kristus. Ini yang diberikan kepada kita, kepada orang percaya, hikmat yang datang dari Tuhan. Nah, kalau orang berhikmat, orang yang punya kecerdasan yang menurut Alkitab, sebab dia adalah pusat hikmat, orang berhikmat dia akan pintar dan secara bijak memainkan pengetahuan. Nah, tentunya dalam tuntunan pengilhaman kuasa Roh Kudus dalam mengatur kehidupan hikmat secara spiritual dengan kerohanian yang dia berikan kepada kita, di mana hikmat yang diberikan kepada kita, Tuhan berikan kepada kita untuk memahami ajaran firman, memahami apa yang dia pernah ungkapkan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan, yang diberikan kepercayaan, di mana nabi-nabi juga diberikan kepercayaan sebagai orang berhikmat, rasul-rasul juga, bahkan mereka yang punya karunia pelayanan guru, mengajar dan sebagainya, diberikan karunia hikmat. Dan kepada gembala-gembala juga diberikan karunia hikmat, kepada penginjil-penginjil juga diberikan karunia hikmat. Nah, luar biasa. Nah, dalam pemahaman ini kita lihat apa yang diungkapkan oleh seorang Paulus bertalian dengan umat-umat Tuhan yang dia pimpin. Nah, dari bagian ini kita akan menjumpai banyak hal, tentunya berbicara soal konteks dekat dan konteks jauh. Konteks dekat itu untuk Israel dan konteks jauh adalah untuk gereja, untuk kita semua, untuk saya dan saudara yang mendapat bagian di dalam kasih karunia Tuhan, yang mendapat bagian dari perhatian Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Ayat 8 sekali lagi, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia. Nah, sebab ia telah menyatakan rahasia. Menyatakan rahasia. Sebab ia yang telah menyatakan rahasia. Ia yang telah membukakan rahasia. Ia yang telah memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi dibukakan, dinyatakan. Apokalipso dalam kata Yunani, ya. Jadi yang dinyatakan, yang diwahyukan, apokalipsis. Ini yang dibuka, semua yang tertutup dibukakan. Menyatakan rahasia. Nah, ini rahasia. Jadi rahasia apa yang ada tentunya dinyatakan. Rahasia itu dibukakan kepada kita, kepada orang percaya, kepada saya, kepada saudara yang masih misteri. Jadi itu menyangkut apa? Menyangkut rencana keselamatan dunia yang disingkapkan dengan kedatangan Yesus Kristus dalam pemberitaan Injil. Nah, ini rahasia dinyatakan oleh Roh Kudus. Dinyatakan oleh Roh Kudus. Jadi kedatangan pertama daripada Yesus dalam dunia ini, dia lahir untuk menyelamatkan umat manusia, itu merupakan sesuatu rahasia yang telah dinyatakan. Sebab tokoh-tokoh dalam perjanjian lama, nabi-nabi telah bernubuat, dan penggenapannya dalam perjanjian baru. Jadi rahasia yang sekian lama, ya, rencana keselamatan yang sekian lama, itu luar biasa. Bapa di surga membuat rencana keselamatan, program keselamatan untuk umat manusia, untuk kita yang terhilang. Itu bukan terburu-buru, tergesa-gesa, tapi dia butuh waktu kurang lebih 400 tahun. Nah, 400 tahun itu waktu yang cukup panjang. Bahkan kita mengenal, memahami dalam pelajaran Alkitab, antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu yang disebut dengan masa intertestament period. Allah tidak berfirman,
Allah tidak bersabda kurang lebih 400 tahun. Meskipun kita tahu bahwa 4 tahun sebelum Taurat berakhir, Yesus sudah dilahirkan. Jadi butuh waktu 400 tahun. Luar biasa. Kerangka berpikir daripada sangkali sang pencipta Bapa di surga memberikan waktu 400 tahun dalam satu pergumulan yang panjang, di mana akan datang menyelamatkan umat manusia. Yang dikatakan kepada kita rahasia itu dibukakan, sebab telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Jadi apa yang direncanakannya, apa yang dipikirkannya, itu dinyatakan, dibukakan sesuai dengan kerelaannya, keinginannya, kemauannya. Yaitu rencana kerelaan dari semula. Yaitu rencana kerelaan dari semula. Dari semula, dari jauh sebelumnya. Ribuan tahun yang lalu. Bahkan kalau kita belajar kemarin pada pasal 1 dikatakan, ayat 3 seterusnya, di mana Tuhan memilih kita, memanggil kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi jauh sebelumnya. Dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sebelum asar bumi diletakkan, dia memilih kita di dalam Yesus. Nah inilah Bapa di surga yang punya kerelaan yang begitu luar biasa. Dikatakan kepada kita, yang diberikan kepada orang percaya, telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi Bapa di surga menetapkan rencana program keselamatan penebusan itu, kasih karunia itu di dalam Kristus. Kristus yang datang ke dalam dunia ini, dia lahir dalam satu proses yang panjang, dinamika yang panjang. Dia bertumbuh dari masa bayi, remaja, dewasa, dan melayani. Untuk apa? Untuk kepentingan orang banyak yang ada di dunia ini. Dalam rangka menyelamatkan saya dan saudara. Ini luar biasa. Ditentukan di dalam Kristus. Makanya keyakinan kita, kepercayaan kita selalu berpusat kepada Kristosentris. Kepada Kristus. Nah jadi kalau bicara soal penebusan kasih karunia, itu selalu berbicara terfokus kepada Kristus. Kenapa demikian? Sebab masa depan kita, masa depan saya, masa depan saudara itu ada di dalam Kristus. Ketika Anda bertindak, ketika Anda percaya, ketika Anda bertobat, ketika Anda memahami, dan Anda yang telah menerima kasih karunia yang datang dari Tuhan, kita terima dengan iman. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi keselamatan Tuhan berikan kepada kita, Tuhan peruntukkan kepada kita. Dan firman Allah terus dikomunikasikan kepada kita sampai hari ini. Dia datang mengkomunikasikan kita setiap saat. Supaya kita tetap teguh dan memahami, mengerti. Bahkan kata-kata tadi itu memberikan kepada kita pengertian. Memberikan kepada kita inspirasi. Di mana rahasia Allah itu dibukakan kepada kita. Dinyatakan kepada kita. Oleh kerelaan kehendaknya yang ditentukan di dalam Kristus. Dalam proses sebuah penyelamatan umat manusia. Nah bayangkan, kita ini orang yang berdosa, yang terhilang dari Tuhan. Yang saya katakan kemarin, kita bergelimang di atas bantal dosa. Tapi kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Dari sekian banyak penduduk dunia saya katakan. 7, sekian miliar penduduknya. Anda masuk dalam proses penyelamatan. Nah yakinkan bahwa hidup Anda, hidup saya berada pada jalan Tuhan. Dalam proses penyelamatan. Dan dengar baik, proses penyelamatan ini masa lampau, sekarang bahkan yang akan datang. Past, present, future. Nah ini. Jadi kita memahami hal ini. Dan kalau kita memahami hal ini, maka semua penegasan daripada kemuliaan Tuhan, semua penegasan daripada kerelaan Tuhan, semua penegasan dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, oleh Bapa di surga, itu ditetapkan di dalam Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal. Ditetapkan. Jadi ditentukan di dalam Kristus. Ini luar biasa. Ditentukan di dalam Kristus. Karena dia merupakan sentral segala-galanya di dalam pembicaraan firman Tuhan, dalam perenungan firman Allah,
dalam menjalani program proses keselamatan untuk umat manusia. Dengan tegas pada ayat 10 dikatakan, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Bayangkan persiapan. Perhatikan kata persiapan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau orang Yahudi, ya adat istiadat Yahudi atau Israel, Anda pernah membaca dalam ensiklopedia dan kamus-kamus Alkitab, Anda belajar ini berkaitan dengan kata persiapan. Ini adalah persiapan untuk menghadapi ibadah, ya, untuk menghadapi Sabat, mana mereka harus mengadakan persiapan. Ya, satu hari sebelum Sabat sudah ada persiapan dari hidup mereka, menyiapkan apa saja yang menjadi ketentuan Taurat pada waktu itu, Sabat pada waktu itu, dan mereka harus membersihkan diri mereka, ya, untuk masuk pada Sabat itu. Nah, satu persiapan. Nah, kalau kita tarik dan kita melihat, meneliti satu kebenaran, kita mencermati, bagi orang percaya anak Tuhan, kita mesti ada persiapan menghadapi kegenapan waktu. Kegenapan waktu yang ditentukan oleh Kristus pada ayat yang ke-9 tadi. Kegenapan waktu yang ada dalam Kristus yang ditentukan oleh Bapa di surga. Ada persiapan kegenapan waktu. Waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Nah, mempersatukan di dalam Yesus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Dipersatukan di dalam Kristus. Nah, dengar baik. Dalam konteks dekat, konteks jauh, kita memahami orang Yahudi, orang Israel, dan kita memahami konteks jauh adalah orang percaya, umat Kristiani, yang datang notabene dalam Alkitab kita Kristen yang dicangkokkan pada pokok itu. Nah, kita ini dipersatukan antara orang Yahudi dan non-Yahudi, dipersatukan di dalam Kristus. Ingat baik-baik, sebagai persiapan kegenapan waktu, ya, waktu dipersatukan. Jadi waktu itu yang diatur sedemikian rupa. Kata waktu menggunakan kata kairos dan kata kronos, ya. Jadi kairos atau kronos atau kairos ini agak sedikit berbeda, sebab kalau bicara kronos itu bisa waktu 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tidak ditentukan oleh satu keputusan atau waktu atau sepanjang waktu, ya. Tapi kata kairos adalah waktu di mana kesempatan Bapa di surga lewat Yesus mengambil keputusan. Ingat baik, mengambil keputusan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi kita umat percaya yang ada di kolong langit ini dipersatukan, ya. Orang Yahudi dan non-Yahudi dipersatukan, ingat baik-baik, untuk melihat kebesaran Tuhan yang ada di surga. Yang di surga maupun yang ada di surga dan di bumi. Ini luar biasa. Jadi juga bagian-bagian ini selain menceritakan apa yang diungkapkan di dalam sinoptik, sebuah pemahaman sejarah penyelamatan, bahkan sekaligus secara eskatologi dimuat pada bagian ini, di mana menyangkut peristiwa desakan kami masa eskatologi di yang akan datang, dipersatukan di bumi, bahkan nanti di surga juga kita akan dipersatukan. Ini luar biasa. Pengajaran yang diberikan kepada kita sangat bermanfaat untuk kita memahami konsep ini dengan benar dan meyakininya bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kita untuk hari ini, esok, dan seterusnya dalam rangka masa depan orang percaya, supaya orang percaya punya pegangan hidup, saya punya pegangan hidup, saudara punya pegangan hidup. Luar biasa. Kita bersama-sama dengan umat Yahudi, umat Israel mendapat warisan yang sama. Kalau kita pelajari latar belakang bahwa mereka adalah umat perjanjian, umat yang dipanggil dan dipilih, mereka umat perjanjian, dan kita ini yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena sejarah membuktikan sebuah penolakan di masa lalu. Ingat baik-baik. Sehingga terjadilah keselamatan di luar regenerasi Israel. Terjadi keselamatan yang besar untuk apa? Untuk dunia ini. Makanya kita bilang oleh satu orang Abraham, semua bangsa diberkati oleh Tuhan.
termasuk saya, termasuk saudara yang mendapat bagian sebagai ahli waris kerajaan Allah, ahli waris kerajaan sorga. Jadi di bumi kita diberkati oleh Tuhan, bahkan juga di sorga kita diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan berupaya tentunya mempersatukan gereja juga di dunia ini. Gereja yang kudus dan am dipersatukan oleh pengajaran yang murni, ajaran yang sehat, Alkitab yang memperkenalkan kepada kita ajaran yang sehat, yang perlu kita dalami, yang perlu kita pelajari. Sebab kita memahami Kristus yang adalah kepenuhan ilahi, yang diberikan kepada kita, yang dilimpahkan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita. Di semua pemberitaan yang kita sampaikan, yang diajarkan kepada kita menyangkut Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri, yang memang kita mengenal Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi segala kepenuhan ilahi juga tentunya ditujukan kepada Kristus sebagai manusia waktu dia berada di dunia ini dalam pelayanan 3,5 tahun. Ini luar biasa. Luar biasa kalau kita memahami hal ini. Jadi dia mempersatukan semua orang yang ada di dunia ini. Baik itu orang Yahudi yang oleh kata Alkitab umat pilihan Tuhan, dan di luar Yahudi, ya. Di luar Yahudi, kalau di Alkitab, kalau kita pelajari pemahaman di Vines Komplit One Volume, saudara kasih dalam Tuhan, di sana orang Yahudi, Israel disebut generation. Sementara orang-orang di luar Yahudi bukan disebut dengan kata generation, tapi disebut dengan Gentiles, bangsa-bangsa lain. Bangsa di luar Yahudi. Tapi oleh perkenanannya Bapa di surga, dalam waktu yang telah ditetapkan, ditentukan oleh kerelaannya di dalam Kristus, digenapi dalam Kristus rencana program keselamatan, maka orang-orang juga yang di luar Yahudi menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati berkat keselamatan. Jadi pengajaran kitab Efesus begitu dalam, begitu unik, dan begitu luar biasa. Nah, Paulus menerangkan dari anugerah datang pada anugerah, dari keajaiban datang pada keajaiban. Dan perlu kita pahami, kita ini harus menjadi orang percaya yang benar-benar mengerti tentang hal ini. Makanya dikatakan dipercayakan kepada kita, diberikan kepada kita hikmat, ya, dan rahasia Allah dibukakan untuk kita. Ternyata Tuhan memberikan hikmat kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada hamba-hamba Allah, kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul, kepada raja-raja yang dipercaya, yang takut akan Tuhan. Diberikan hikmat untuk mengetahui rahasia yang besar yang dinyatakan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, ini perlu kita pahami. Rahasia yang besar ini yang saya katakan tadi memberikan kepada saya dan saudara masa depan yang luar biasa. Jadi masa depan kita ada di dalam Kristus. Nah, masa depan di dalam Kristus tentunya kita alami di dalam Dia, dan mulai hari ini tentunya kita telah memiliki janji-janji itu. Mulai hari ini kita telah menerima panjar dari janji-janji itu. Meskipun nanti di hari kemudian sepenuhnya akan dinyatakan kepada kita. Tapi mulai dari hari ini janji-janji itu sedang digenapi dalam hidup kita. Mulai sekarang ini apa yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Allah yang kita pelajari setiap saat, semua yang dijanjikan kepada kita sementara digenapi dalam hidup kita. Dan rahasia yang telah dibukakan kepada kita yang ada dalam Kristus, kita memahami bahwa benar-benar semua menyangkut kekayaan di dalam Kristus itu diperlihatkan kepada kita, dibuka kepada kita. Termasuk yang saya ungkapkan tadi, yang intinya adalah program proses penyelamatan oleh Allah di dalam Yesus. Dan diberikan kepada kita orang percaya yang dahulunya kita adalah orang yang terbuang, yang dahulunya kita adalah orang yang terhilang, yang jauh dari Allah. Tapi dalam proses penyelamatan ini kita mendapat kasih karunia Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita hari ini, ketika kita memahami pengajaran ini, ingat baik-baik. Dari ayat 8 sampai ayat 10, kita lihat kekayaan Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Ternyata kita orang percaya, ya, sampai hari ini.
oleh karena pertolongannya, oleh karena kehendaknya, oleh karena kerelaannya, kita ada. Dan saya beritahu bahwa hidup yang kita hidupi ini, itu suka-sukanya Tuhan. Mana-mananya Tuhan. Kenapa? Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Makanya mari kita orang percaya selalu mendasari hidup kita yang menjadi misal pengukur dalam hidup kita. Dalam membangun kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan. Apa saja yang kita bangun, apa saja yang kita usahakan, mari kita menjadikan Kristus fokus dasar dari semua yang kita kerjakan lakukan. Sebab dialah yang memberikan kepada kita hikmat dan pengertian. Bagaimana secara bijaksana kita mengatur kehidupan ini. Bagaimana secara bijaksana kita memanage hidup ini. Bagaimana secara bijaksana kita menjawab panggilan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kita melakukannya dalam hidup ini. Tentunya menurut kehendak Tuhan. Nah, saya mau katakan kepada kita, sekali lagi saya mau katakan kepada kita, Yesus Tuhan, Kristus Tuhan, masa depan kita atau masa depan kita ada di dalam Kristus. Nah, kalau masa depan kita dalam Kristus, ingat baik-baik, ya, ingat baik-baik. Jangan pernah tinggalkan Kristus. Jangan pernah tinggalkan ajaran yang murni. Dan jangan menyimpang dari ajaran yang murni. Ajaran yang murni itu datang kepada kita setiap saat, mengingatkan kita. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Dan ayat ini yang masa lalu diingatkan kepada jemaat Efesus. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih. Mereka adalah orang-orang yang telah menerima proses kekudusan yang datang dari Tuhan telah menguduskan mereka. Dan mereka ini adalah orang-orang yang telah menerima hikmat dari Tuhan. Harus tahu menempatkan diri. Saudara, sebab kehidupan Efesus di masa lalu kalau kita belajar, mereka kena pengaruh budaya dari timur. Dan di waktu itu, di mana Asia Kecil menjadikan kota Efesus merupakan pusat kerajaan Romawi pada waktu itu. Sebab menghubungkan ke wilayah bagian timur dan sangat strategis kotanya. Tapi jangan lupa, di tengah-tengah pergumulan orang-orang Yahudi yang berdiaspora yang ada di Efesus, mereka diperhadapkan dengan penyembahan berhala kuil onik Dewi Artemis. Dia dikenal dengan Dewi kesuburan, Dewi seksual. Jadi praktek-praktek seksual ada di kota itu. Nah, makanya selalu Paulus datang mengingatkan kepada mereka, kepada kamu telah diberikan hikmat, rahasia yang besar tentang kehendak Allah dalam proses penyelamatan. Kamu harus tahu diri bahwa kamu adalah orang yang telah diselamatkan oleh Bapa di surga. Nah, demikian juga kepada kita, referensi yang sama diberikan kepada kita. Ditujukan kepada kita, orang percaya, anak Tuhan, saya dan saudara pada zaman ini, ingat baik-baik, kepada kita telah diberikan hikmat Allah itu, telah diberikan rahasia yang besar itu oleh karena kehendaknya dalam Kristus Yesus, bahwa kamu telah menerima penebusan oleh keselamatan yang dikerjakannya di kayu salib. Engkau harus tahu diri, tahu posisimu, seperti apa engkau membawa hidup ini di dalam dunia ini, di tengah-tengah menghadapi tantangan zaman. Nah, saya selalu mengaitkan karena situasi sekarang ini dengan peristiwa COVID-19. Kita menghadapi tantangan zaman seperti sekarang, di mana pandemi COVID-19 juga masih berada di bangsa kita. Tapi ingat baik-baik, lambat laun juga semuanya akan berakhir. Nah, yang paling penting bagi kita dalam menghadapi tantangan zaman ini, jangan pernah tinggalkan Kristus. Kuasa kelahirannya, kuasa kematiannya, kuasa kebangkitannya. Ingat baik-baik. Bahkan kuasa ketuangan Roh Kudus, kuasa kenaikannya yang dahsyat, bahkan kuasa Allah yang besar diperlihatkan kepada kita sampai hari ini. Percaya bahwa Dia yang telah mati bagi saya, bagi saudara, menyelamatkan kita. Dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan semua penghulu-penghulu udara. Dan dengar baik, saya mau katakan kepada kita, pastikan terus hidup Anda bersama dengan Tuhan dalam proses penyelamatan ini. Pegang teguh firman-Nya dengan keyakinan yang kokoh tidak berubah. Yesus Tuhan ada bersamaku,
dia berjalan dengan aku, berjalan dengan saudara, berjalan dengan saya, menghadapi tantangan zaman dan kemenangan demi kemenangan Tuhan perlihatkan kepada kita. Sungguh besar Tuhan mengasihani kita semua dengan memberikan berkat kepada kita, berkat kebenaran yang luar biasa. Nah, Tuhan mencintai, Tuhan mengasihani kita dengan berkat-berkat kasih karunia yang melimpah dalam hidup kita hari ini, esok, seterusnya kita hidup dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan berkuasa dan menyertai kita hari ini dan seterusnya. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat pertolongan-Mu, buat penghentaran-Mu, buat pengembalaanmu. Engkau boleh melawat kami hari ini dengan firman-Mu yang hidup berkuasa untuk kami belajar, mengerti, memahami. Sebab oleh kasih karunia Tuhan yang besar telah memberikan kepada kami hikmat untuk mengerti rahasia proses penyelamatan, penebusan itu hanya dalam Tuhan sendiri, dan Tuhan yang mempersatukan kami, orang-orang yang di luar Yahudi, dipersatukan dengan orang-orang Yahudi oleh perkataan firman, baik di bumi dan di surga. Inilah kerinduan Tuhan bagi kami semuanya dalam proses penyelamatan. Tuhan tidak mau membeda-bedakan kami, tapi Tuhan selalu mau menyatukan kami dalam proses penyelamatan untuk menghargai, menghormati Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Semua sahabat FB dalam program acara Inspirasi Hidup diberkati berlimpah-limpah. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan pasti buka jalan, dan bersama Tuhan lakukan perkara besar gagah perkasa. Dan janji Tuhan kepada kami bukan kalah tapi menang, bukan jadi ekor di kepala, bukan dikutuk tapi diberkati sekali ganda. Terima kasih, doa kami menyertai bangsa kami Indonesia, pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, bahkan tingkat pedesaan. Tuhan menyertai bersama-sama dengan garda terdepan, para dokter, bahkan para TNI Polri, bahkan dengan masyarakat Tuhan untuk berperan memutuskan mata rantai COVID-19 ini yang sedang ada di negara kami. Kami percaya Tuhan pasti berikan kemenangan. Nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan, dan bersama Yesus lakukan perkara besar gagah perkasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nantikan saya juga pada program bersama, program Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Luntungan di hari-hari yang berjalan ini, dan tentunya siap menyampaikan firman Tuhan, dan kita semua bisa diberkati, kita semua bisa dijamah Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat di dalam Tuhan. Pastikan hidup Anda terus ada di dalam pemilihan Tuhan, dan lakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sebab masa depan kita ada di dalam Kristus. Haleluya.